Sambil kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sama-sama boleh kita bangkit berdiri, tengok kanan kiri, bilang mari sama-sama bersuka cita buat Tuhan Yesus. Sebab hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, amin. Dia bawa setiap kita di tempat ini, dan biarlah setiap kita lahir kerinduan untuk memuji dan menyembah Dia Allah yang besar. Come on. Sama-sama. There's a light that shines with hope and grace, fills the sky with new mercy each day. We're alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out. Mari bersuka cita buat Tuhan. Our soul, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out. Jesus, Jesus. This is the day. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Oh, this is the day.
Amarahmu hanya sekejap saja, namun kemurahanmu dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi karya. Tuhan bersuka nyanyikan hidupku dia. Oh, oh, oh. Kau telah ubahkan ratapanku ini menjadi karyaan. Tuhan bersuka nyanyikan hidupku dia. Oh, oh, oh. Yes, yang bersuka cita, tengok kanan kiri bilang serahkan sama Tuhan. Mari berserah sama Tuhan sambil nyatakan pujian ini. Thank you Jesus. Dengan iman nyatakan, apakah kau payah mencari-cari? Dan apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang, oh bawalah sekarang segala susahmu hanya pada Yesus, pada kaki Yesus serahkanlah. Tak pernah dia janji selalu kan panas, dan tak pernah dia janji selalu kan hujan. Ini janjimu Tuhan, oh tapi dia berjanji memberi kekuatan. Dengan iman kamu mau nyatakan, bila taufan ganas melandamu. Sama-sama boleh lambaikan tanganmu buat Tuhan Yesus. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan pada Yesus, serahkan. Biar jemaat Tuhan saja katakan, tak pernah dia janji selalu kan panas. Yes Lord, oh yeah, tak pernah selalu kan hujan. Ini janjimu, dialah janji beri kekuatan. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan, amin. Bila taufan ganas melandamu, mari berserah sama Tuhan sambil katakan, serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menindih hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka
Saudara dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sambil kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama nyanyikan pujian ini. Thank you Jesus. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Bersama-sama katakan, all my life. All my life you have been faithful. Oh yes you are. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing it. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire and darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Yuk mari nyatakan buat Tuhan. All my life, all my life you have been faithful. All of my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Let's sing it all more to God. All my life, you have been faithful. You are faithful. All my life, you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sama-sama boleh kita bangkit
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersyukur sama Tuhan. Yes, makasih. Mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan siang hari ini. Sebab kebaikannya penuh senantiasa di hidupmu. Bahkan kebaikan Tuhan yang tidak bisa kita lihat sekalipun. Mari bersyukur sama Tuhan. Biarlah jiwamu terus memuji Tuhan. Thank you Lord. Oh Lord, we worship you God. We worship you, Lord. Terima kasih Tuhan. Maka jiwaku yes Lord, memujimu. Sungguh besar Engkau Allah kami. Sungguh besar. Oh selamanya Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar.
banyak untuk bulan yang baru ini. Sungguh besar Kami bukan hanya sekedar pengulangan. Kau Allahku, Tapi kehidupan nafas ini adalah anugerah-Mu Tuhan. maka jiwaku memujimu. Segenap hidup hati kami mau menyembah Tuhan. Sungguh besar Mari siang ini setiap keluarga FLC angkat tanganmu dan sembah Tuhan. maka jiwaku Terima kasih kami menyembah Tuhan. Terima kasih kami bisa datang ke Tuhan. Banyak yang belum kami tahu, kami lihat, kami mengerti di bulan Juni ini. Tapi Engkau tetap Allah kami. Kami tidak berharap kepada manusia. Nafas hidup kami, keluarga kami bergantung sama Tuhan. Mari siang ini sama-sama yuk katakan terima kasih Terima kasih kami tidak takut, kami terus maju dalam Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun rasa khawatirmu, jangan mundur, jangan menyerah, tapi percaya Tuhan. Sukacita kami, kekuatan kami dalam Tuhan. Mari berikan tepuk tangan. Yes, yes, yes. Mari berikan tepuk tangan yang panjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh dahsyat, sama-sama katakan haleluya. Kita tidak sekedar mengulang kehidupan kita bulan demi bulan. Kalau engkau datang dengan rasa khawatir, kalau engkau datang dengan penuh ketakutan, engkau merasa ketidakjelasan di kehidupanmu, dalam perjalanan imanmu engkau lebih banyak goyah, bahkan
mungkin berpikir untuk mengambil keputusan-keputusan yang bukan Tuhan mau. Siang ini keluarga FLC, gereja Tuhan, jangan menyerah. Jangan menyerah. Berhenti mengucapkan yang negatif dari mulutmu. Berhenti mengucapkan hal-hal yang gak bagus yang bahkan engkau belum tahu, engkau belum mengerti. Dan belum tentu terjadi. Sebab kehidupan ini adalah milik Tuhan. Nafas hidup kita adalah milik Tuhan. Justru kehormatan kita bisa ibadah. Kita bernyanyi menyembah Dia. Sebab di dalam Dialah ada harapan. Di dalam Yesuslah ada kesembuhan. Di dalam Yesuslah doa-doa kita terjawab. Yes, kita belum bisa lihat, kita belum banyak tahu apa yang akan ada di bulan Juni. Tetapi Tuhan sudah ada di ujung Juni ini. Tidak ada hari tanpa Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya bermegahlah dalam Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Muliakanlah Tuhan. Agungkan Dia di kehidupanmu. Bahkan di agenda apapun yang udah engkau rencanakan di bulan ini, agungkan Tuhan. Maka jangan kaget. Yang belum terjadi di bulan-bulan kemarin, Tuhan buktikan terjadi di bulan ini. Bahkan yang tidak pernah engkau bayangkan, tidak pernah engkau pikirkan. Bahkan mungkin udah kita anggap udah rutin gini-gini aja dengar baik. Jangan anggap sepele Tuhan. Sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Dia sanggup sediakan, Dia pasti berikan. Dan percayalah jalan Tuhan tak terselami. Dia mengerti banget. Dia paham banget setiap kehidupan kita siang ini. Itu sebabnya jangan nyerah. Jangan putus asa. Tapi sebentar, ibadah ini gak lama. Pulang, ambil keputusan. Bersukacitalah dalam Tuhan. Lakukan aja yang terbaik. Dan persilakan Tuhan membuktikan. Dia ada di pihak kita. Terima kasih untuk siang ini. Berbicaralah kepada kami. Kami perlu firman-Mu lebih daripada apapun. Karena kami mau Tuhan, yes kami sangat-sangat mau. Bulan ini kami belajar setia, konsisten, kuat hanya kepadamu. Kami gak mau ke kiri ke kanan, gak mau. Kami gak mau dibohongi. Sebab roh-Mu di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Terima kasih, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus, kita yang siap terima berkat. Dengan sukacita siang ini. Sama-sama yuk semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu boleh sama-sama duduk di dalam hadirat Tuhan. Selamat siang semuanya. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, makasih banyak udah datang. Terima kasih sudah hadir di ibadah kedua. Di FLC Sunday Service, di LG Tower, di LG Floor Tower 3, PIM 3 ini. Kita ada 3 kali ibadah, tadi sudah berlangsung yang pertama 10.30, yang siang ini jam 1.30 dan jam 4 sore. Saya mengajak kita semua untuk yes, bawa kabar baik, jangan malu, beranikan diri, beri undangan kepada teman-teman, kepada keluarga. Supaya bukan hanya kita yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, tapi kita percaya dimanapun kita berada, kita juga mau dipakai Tuhan jadi berkat. Itu sebabnya beritakan kabar baik. Amin. Terima kasih sudah datang tepat waktu. Saya percaya ada banyak hal yang akan terjadi di bulan ini. Dan saya percaya bulan ini akan lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan dibanding bulan kemarin. Amin. Saya selalu tekankan, hormati gerejamu, rawat gerejamu, doakan gerejamu. Dan pakai gereja ini sebaik-baiknya. Supaya hidup kita dan keluarga kita bertumbuh kuat dan sehat di dalam Yesus. Amin. So, terima kasih sudah hadir. Dan kita juga berterima kasih karena sejauh ini kita dilayani oleh banyak teman-teman yang membantu kita. Yang menyiapkan segala sesuatu ini bukan hanya di hari Minggu. Behind the scene, bekerja,
berlatih, memastikan semua ibadah berjalan dengan langsung. Bukan hanya di ruangan ini, tapi begitu banyak ruangan yang kita pakai untuk anak-anak, untuk youth juga. Next gen kita di belakang sana. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu, mari berikan tepuk tangan buat semua teman-teman yang melayani, para hamba Tuhan yang kelihatan dan tidak kelihatan. Haleluya. Siap menerima berkat Tuhan, amin. Bulan Juni ini sepanjang 1 bulan kita FLC akan berbicara tentang keuangan dan kehidupan. Ada banyak hal yang akan dibicarakan sepanjang 1 bulan ini. Keuangan dan apa? Kehidupan. Bisa katakan sama-sama keuangan dan kehidupan. 2, 3. Keuangan dan kehidupan. Adalah 2 hal yang gak bisa dipisahkan. Gak bisa. Selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Setuju? Keuangan dan kehidupan. Tapi catat baik-baik. Goal akhirnya dari setiap topik minggu demi minggu kita akan belajar tentang keuangan dan kehidupan. Goalnya, fokusnya, tujuannya adalah kebergantungan hanya kepada Yesus. Goalnya, tujuan akhirnya, semua akan kita bahas. Itu adalah kemelekatan kita hanya kepada Yesus. Semakin bergantung, semakin melekat kepada Yesus. Tapi realita hidup keseharian kita, kalau Bapak Ibu teman-teman minggu kemarin hadir, itu yang bicara di sini 3 services adalah Pak Theo Buntario. Pak Theo bicara tentang mental battle. Tubuh, jiwa, dan roh. Dan gak ada seorang pun di antara kita yang hidup tanpa mental battle. Semua kita punya peperangan. Dan seringkali peperangannya sangat sering, every day, tiap saat. Di pikiran, di hati, dan keinginan. Dan salah satu konten terbesar kehidupan, pergumulan, battle, peperangan rohani, menjadi peperangan yang kita rasa kayaknya peperangan di keluarga, di pekerjaan, even dalam pergaulan. Lama-lama rasanya seperti persaingan, kompetisi. Kayaknya gak pernah ada rasa bisa rest, istirahat karena harus tanding terus. Harus maju terus. Itu ujung-ujungnya konten terbesar mental battle adalah keuangan. Itulah kenapa keuangan dan kehidupan itu gak bisa dipisahkan. Dan luar biasa. Kita bangga sebagai murid Yesus, miliknya. Kita bukan hanya dengan hati percaya, dengan mulut mengaku. Tetapi Dia memberikan penolong, Roh Kudus sebagai bukan hanya penghibur, tetapi menuntun kita bisa kembali lagi kepada Dia. Dan selalu kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman. Dan firman bicara begitu banyak, nanti Anda akan terkaget-kaget deh. Anda akan terkaget-kaget, ya ampun. Benar kata Salomo, di bawah kolong langit ini tuh gak ada yang baru. Yang ada cuma pengulangan. Bisa katakan sama-sama pengulangan. Jadi kalau misalkan adalah pengulangan, sebenarnya baik buat kita yang masih hidup, punya kesempatan, kehidupan, nafas hari ini. Bahkan di bulan yang baru, bulan ke-6, kita mau, Tuhan aku mau dong. Bukan hanya pengulangan di bulan ini, tetapi kiranya bulan ini punya pengalaman lebih baik daripada 5 bulan kemarin. Dan itu bisa terjadi. Anda bukan hanya bisa mendengar atau melihat apa yang orang lain, keluarga, teman alami yang dahsyat dalam Tuhan. Tapi Anda sendiri bisa mengalami kedahsyatan Tuhan di kehidupan Anda bulan ini. Jika Anda percaya. Dan percaya kita harus berdasar kembali kepada firman. Itulah kenapa goalnya keuangan dan kehidupan adalah kembali bergantung, kembali melekat
Jangan Juni ini malah kendor. Jangan malah bulan Juni ini ragu-ragu ikut Tuhan. Ragu-ragu setia. Ragu-ragu berjalan dalam iman. Malah justru lebih berani mengambil keputusan hanya berdasarkan apa yang kita lihat, yang kita dengar, dan pengalaman kedagingan dunia aja. Saya berdoa sepanjang 1 bulan Anda dibantu. Anda pakai gereja ini menolong Anda. Supaya kekristenan kita makin kuat, makin mantap. Walaupun banyak yang belum kita tahu di bulan ini, tapi kita ngerti selama kita bergantung kepada Tuhan, Dia Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan Dia sudah melakukan perannya sebagai pemilik, as an owner. Dia beri kita lagi kesempatan hidup hari ini. Siapa sih yang berani bisa bilang, I'm ready. Saya udah tahu pasti. Nggak ada yang tahu pasti. Tapi yet di tengah-tengah kekurangan ketidaksempurnaan kita, Tuhan kasih bulan yang baru buat kita hidupi. Sepede-pedenya kita datang ke gereja ini, saya terlalu yakin kalau bukan karena perlindungan Tuhan, kita nggak nyampe juga. Bener nggak? Dia pemilik semuanya. Dia pengendali, bahkan dia Jehovah Jireh, dia Allah yang menyediakan. Makanya saya berdoa, gereja FLC kita semua, jangan kehilangan peran hidup sebagai murid Yesus, sebagai anak Tuhan, sebagai gerejanya, siapapun kita. Dengan semua yang Dia sudah beri. 3 peran yang perlu kita miliki. Yang pertama, be a steward. Jadilah pengelola. Bisa katakan sama-sama pengelola? Pengelola. Punyalah rasa tanggung jawab. Rasa memiliki atas titipan Tuhan. Kasih rasa hormat, kasih rasa sopan. Pengelola, menjadi seorang pengelola, itu punya kekuatan yang luar biasa. Ruangan ini bukan milik FLC. Kita nyewa tiap bulan. Maksudnya tiap minggu kita nyewa. Kita bayar di awal bulan dan di akhir bulan. Tapi saya selalu bilang sama semua yang melayani, walaupun kita bayar tempat ini, kita sewa tempat ini, setiap bongkar dan pasang, pastikan setiap kali kita menyelesaikan hari Minggu ibadah, ruangannya lebih bersih daripada sebelum kita pakai. Because ini bukan tempat kita. Pengelolanya itu manajemen Pondok Indah Office Tower. Dan dia punya hak untuk menentukan apakah kita bisa lanjut atau tidak. Bukan kita, even though kita bisa bayar. Jadi peran apa yang perlu kita miliki? Peran rasa syukur, rasa hormat. Rasa kagum dan bangga atas kesempatan yang kita punya. Maka waktu kita mengelola dengan rasa yang benar, apa saja yang kita kerjakan menjadi tidak asal-asalan. Ada amin? Bukankah Tuhan yang bilang, setia dengan perkara yang kecil maka aku berikan engkau tanggung jawab dalam perkara yang besar? So jangan hanya fokus dengan yang besar. Tapi perhatikan yang mungkin kecil, sepele, gak kelihatan. Tapi miliki rasa mengelola setiap berkat Tuhan dengan benar. Makanya Mazmur 8 ayat 5-7 bilang apa? Saya baca yang ganjil, yang genap nanti Bapak Ibu sama-sama tolong baca dengan suara keras ayat 7 sama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-8 ayat yang ke-5. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu silakan 2, 3. Dahsyat banget gak sih? Judul perikop di Alkitabnya Bapak Ibu tahu gak apa? Manusia hina sebagai makhluk mulia. Itu artinya sama dengan begini, siapapun kita sebenarnya tanpa Tuhan itu kita tuh hina statusnya. Karena kita gak punya apa-apa.
Kita dalam kegelapan, tapi oleh kasih Kristus, oleh pengorbanannya di kayu salib, kita mengenakan jubah yang baru. Kita dilayakan, kita punya kesempatan, dan kita bisa bermimpi. Bahkan lewat pengorbanan Yesus, kita bukan hanya bisa bermimpi, tapi dia sanggup mengadakan mimpi itu, bahkan lebih dari yang engkau impikan. Sebab dia Tuhan. Begitu besarnya kasih setianya. Kita yang harusnya hina, nggak punya apa-apa. Makanya nggak mungkin bisa menjadi si pemberi sebelum menjadi si penerima. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya ke orang. Kita nggak bisa kasih harapan, damai, sukacita, ketenangan. Kalau kita sendiri nggak di situ. Tapi Tuhan yang kita sembah. Dia yang mengerti, bahkan dia memahami apa yang kita gak ucapin ke keluarga sendiri. Tentang tetesan teriakan hati kita. Dia tahu. Dan kabar baiknya. Dia tidak bertindak menurut keinginan kita. Dia bertindak menurut rencananya yang mulia buat kita. Walaupun kita hina. Tapi membuat kita menjadi tidak hina. Itu sebabnya ayat yang ketujuhnya mari kita baca sama-sama. 2, 3. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. So Bapak Ibu, bulan Juni ini jangan nyerah. Tetap berdoa. Siapa yang lagi gemesin, siapa yang lagi ngeselin di kehidupanmu. Atau apa yang lagi membuat engkau kesal. Doakan, dia sanggup. Karena isunya adalah bukan tentang apa yang ada di sekitar kita. Isunya selalu adalah tentang kehidupan diri kita. Dia sanggup kok menjawab doamu, mengubah masalahmu. Tapi sering kali dia juga punya kerinduan untuk kita dulu sendiri yang mengalami perubahan. Diubahkan. Supaya apa? Supaya kita ngerti lagi goalnya. Hidup bergantung sama Tuhan. Hidup melekat sama Tuhan. Dan dia telah buktikan. Bulan Juni 2024, dia kasih lagi buat Anda semua. Hari ini kita ada di tanggal 2, masih awal banget. So punya impian, punya pokok doa. Dan berdoalah senantiasa. Kasih ruang dan waktu Allah bekerja di kehidupanmu. Dan izinkan dia membuktikan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Peran yang kedua yang perlu kita miliki. Karena Tuhan telah melakukan perannya. Be faithful. Menjadi setia. Setia, setia dan setia. Makanya 1 Korintus 4 ayat yang kedua katakan apa? Mari kita baca sama-sama 1 Korintus 4 ayat yang kedua. 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Rasul Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Karena mereka hampir-hampir hidup lagi gak menurut apa yang udah diajarkan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan Kristen. Pengikut Yesus. Why? Godaan, apalagi cobaan. Itulah dunia. Itulah kehidupan keseharian kita. Makanya tantangan terbesar. Bahkan Salomo katakan gak ada yang baru kok di bawah kolong langit ini. Cuma karena kita masih ada di dalam tubuh jiwa, roh penurut daging lemah itu, mental battle lagi, kita lebih sering kalah. Karena kita masih daging. Makanya di khotbah minggu lalu diingetin, salah satu cara untuk menang atas mental battle adalah punya sensor, punya pagar. Supaya gak semua sembarangan bisa masuk. Makanya Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dan firman adalah salah satu pagar yang terbaik. Pembatas yang baik, bukan tembok. Batasan, hidup perlu ada batasan. Makanya di 1 Korintus ini judul perikop yang tadi kita baca itu adalah Tuhan adalah satu-satunya hakim. Apa yang Paulus kata kepada jemaat di Korintus adalah sebenarnya belajar setia. Fokus kepada hal-hal yang kecil. Yang udah diajarkan. Diulang lagi gak apa-apa.
Diulang lagi, enggak apa-apa. Itulah kesetiaan. Nggak ada yang sukses juga tanpa pengulangan. Nggak ada keberhasilan tanpa rutinitas. Itu baik semuanya. Tapi hidup sebagai orang Kristen, kita juga harus bergerak bukan hanya oleh karena pengalaman. Tapi selalu tiap hari mau dipimpin oleh Roh. Nggak mudah. Tapi harus bisa. Bahkan saya bukan hanya sekedar khotbah. Saya pun sama. Kita bayar harga, pikul salib, hati-hati, lebih teliti lagi. Every single day-nya. Istri saya juga ada usaha Masyiro. Itu sebabnya jangan lupa beli Masyiro. Dengan Anda membeli baju Masyiro, Anda juga menjaga keberlangsungan kehidupan gembala Anda. You know, kita jalanin running Masyiro juga gak sembarangan. Sangat hati-hati menurut standar firman Tuhan. Jadi kalau siapapun yang mungkin nanti mau lihat, mau ngecek dan lain-lain, bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya kitanya, tapi semua tim yang bekerja. Semua level manajemen. Itu sebabnya kita ingetin lagi, kita realign lagi, kita refresh lagi. Nilai-nilai Masyiro itu apa? Bisnis bagus, punya usaha baik. Tapi bukankah kita berkata manusia boleh merancang-rancang, tapi keberhasilan datang dari Tuhan. Pada akhirnya hidup ini bukan tergantung kepada usaha, kerja. Of course semua baik, itu punya Tuhan. Tapi bisakah di bulan Juni, bulan ke-6 tahun ini, kita semakin bergantung sama Tuhan? Bisakah kita jadi teladan membawa keluarga, membawa teman-teman untuk bisa melihat, no, saya bisa ada sampai hari ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan. Karena saya belajar melekat sama Tuhan. Saya berdoa, kita setia. Dengan hal-hal yang sepele, dengan hal-hal yang Tuhan titipkan. Dan saya terlalu yakin, kita jalani 2024 bukan tanpa tujuan. Bahkan gereja ini diberikan visi. Dan Tuhan kasih visi kepada gereja FLC. Bukan hanya untuk gerejanya. Visi ini juga diberikan buat semua kita yang ada di dalam gerejanya. Visi FLC adalah menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga juga dunia. Itulah kenapa bulan ini diingetin lagi tentang apa? Keuangan dan kehidupan. Sebagaimana Matius 25. Mari lihat sama-sama Matius 25 ayat 14 dan 15. Nanti kita baca ayat yang ke-21. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Satu perikop yang gak asing buat kita. 2, 3. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat, ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Lalu engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tahu kan kisah ini? Yang 5 mengerjakan, membawa keuntungan. Yang 2 sama, mengerjakan, membawa keuntungan waktu tuannya minta pertanggungjawaban. Tapi ada yang mana? Yang 1 tidak melakukan. Karena udah berasumsi, udah berpikir yang negatif. Itu sebabnya dia bilang, no kamu jahat, jadi saya taruh aja. Saya gak ngapa-ngapain. Gak ada gunanya. Firman ini bicara tentang gambaran, ayat 14 ini bilang, sebab hal kerajaan surga. Perumpamaan ini sedang menggambarkan kehidupan kerajaan surga itu seperti apa. Bentuk hidup dalam kerajaan surga yang perlu kita miliki di muka bumi ini adalah belajar setia. Bisa katakan sama-sama setia? Kalau boleh pilih profesi, setelah dipikir-pikir, kayaknya saya sama istri saya nggak pilih ini. Tapi
Aku pun udah diuji. Dan akan terus diuji. Jadi kami berdua every day berdoa sama Tuhan. Bahwa menjadi hamba Tuhan dan memimpin gereja lokal adalah kehormatan buat kami. Gampang gak? Enggak. Diproses gak? Ya iyalah, kan masih daging juga. Kadang-kadang ngelihat orang kita juga pengen mau. Ngelihat teman kita juga kita pengen ada di sana. Mental battle. Jiwa kita tergoda. Tapi itu gak akan pernah berhenti, selalu ada. Makanya kenapa perlu bulan ini kita belajar untuk bergantung dan melekat. Supaya tahu pada akhirnya mau damai, mau ketenangan, mau sukacita, mau kesehatan. Semuanya hanya ada dalam Tuhan. Even pengampunan hanya dalam Tuhan. Apa yang lebih indah dalam hidup ini bisa dicari. Selain mendapat kesempatan hidup setiap hari di dalam perkenanan Tuhan. Dan dia gak minta yang lain. Dia cuma minta kesetiaan. Tadi malam, even tadi pagi saya mau mandi. Saya bilang ke istri saya waktu lagi mau mandi, Beb, saya lagi di shower malah sebenarnya. Saya lagi di shower tuh. Terus saya lihat istri saya lagi masuk, saya bilang, Beb, you know what? Ada-ada aja saya bilang. Tiba-tiba tadi pagi, saya masih lihat handphone saya tuh jam 2 pagi, saya bangun jam 2 lebih. Saya kebangun, tiba-tiba saya jadi khawatir banget, takut. Penuh ketakutan di pikiran saya. Bisa gak nih ya? Nyelesain mimpin gereja nih, FLC ini dengan benar. Tiba-tiba jadi ada rasa takut gitu. Terus istri saya bilang tadi di kamar mandi, tahu nggak waktu kamu dalam ketakutan dan karena akhirnya saya bangun, Asher tidur di tangan kiri saya geser pelan-pelan. Karena saya juga nggak bisa tidur, saya diserang. Jadi saya geser terus saya duduk saya doa. Istri saya bilang, waktu kamu duduk doa saya juga lihat. Terus istri saya bilang, tahu nggak? Saya juga nggak bisa tidur katanya. Ya itulah suami istri hamba Tuhan. Anda juga mungkin ada yang gak bisa tidur. Saya cuma mau ngomong gini, ini khotbah bukan saya siapin kemarin. Ini udah dipuasain. Udah jaga hidup. Tetap aja tuh mental battle, tetap kalau serangan datang dia gak peduli Anda siapa. Saya tiba-tiba ketakutan, saya bisa gak nyelesain FLC, mimpin FLC dengan baik. Saya bukan takut sama orangnya, saya takut Tuhan, saya ngecewain Tuhan gak ya. Bisa begitu. Padahal gak perlu-perlu amat. Tapi no, itu bisa membuat tiba-tiba capek. Tapi waktu kita berdoa, kita kembali memohon kepada Dia. Dan saya selalu percaya, Anda berdoa di mana aja, kapan aja, didengar Tuhan. Dan Tuhan pasti jawab doamu. Itu sebabnya saya khotbah bisa mungkin gak seperti yang Anda mau. Even Anda dengar khotbah saya, Anda bisa unhappy. Tapi setiap kali Anda berdoa ke Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab kita sangat berharga bagi Dia. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yang ketiga, peran yang perlu kita miliki, bicara tentang keuangan dan kehidupan untuk bisa terus melekat dan bergantung adalah berkecukupan. Kata ini bicara apa? Pengulangan emang harus dilakukan, diulang lagi aja. Udah selesai, diulang lagi. Emang gak ada batasannya. Inilah standarnya hidup sebagai seorang yang beriman. Berkecukupan. Yes, daging pasti teriak. Di dunia yang cepat dengan informasi, internet, digital, sosial media, of course kita sangat mudah terpancing. Untuk gak bersyukur dengan apa yang ada. Dan kita bisa melupakan. Dengan cepat melupakan. Makanya setia tuh gak gampang. Karena dunia pun bisa memberi kesenangan. Bahkan dunia bisa memberikan apa yang lagi Anda doakan sama Tuhan. Tapi dengan cara dunia. Dan itu bisa hadir, bisa datang. Yang seakan-akan rasanya menjawab doa kita. Kan Alkitab bilang makanya ujilah segala sesuatu. Dan gak mungkin bisa uji kalau kita sendirian. Pakai gereja ini menjadi rumah gereja lokalmu. Berfellowship seorang akan yang lain. Datang hari Minggu. Cobain men's fellowship. Cobain women's fellowship. Cobain small groupnya. Thank you.
di minggu ini kita udah ada passion satu lagi yang baru di Jakarta Selatan, di Dharma Wangsa. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih orang lain kenal hidup kita. Kasih kita juga harus mau kasih waktu untuk bisa mengenal hidup orang lain. Supaya di tengah minggu setidaknya kita punya teman-teman yang bisa ngobrol, bicara, yang seiman juga. Dan saling menguatkan. Kenapa? Supaya kita bisa belajar berkecukupan. Itulah kenapa di Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Mari kita baca sama-sama dua ayat ini. Filipi 4 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, 2, 3. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Of course, keinginan daging akan selalu teriak dan minta lagi, nggak gampang. Ini tadi Paulus bicara kepada jemaat di Filipi loh, ya. Kita tadi baca Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Tapi coba nanti di rumah ya, tolong ya, coba deh. Baca Filipi 4 ini, satu perikop penuh. Dari ayat 1 sampai habis. Karena kalau Anda baca baik-baik, Anda pasti akan sedih sendiri. Ternyata ikut Tuhan susah amat ya. Saya baca ini juga bakal nangis terus setiap kali saya baca. Kenapa? Kayaknya aduh Tuhan ribet amat sih. Jadi yang saya bayangin emang gak bisa. You cannot. Tuhan tapi saya pengen, tapi saya bisa. Aduh Tuhan, kan semuanya ujungnya untuk kemuliaan-Mu, kata Tuhan. No. Yang kamu bayangkan bukan yang saya kehendaki. Tapi kalau belum siap baca full jangan dulu. Nanti bacanya selewat-selewat aja. Tapi saya anjurin coba baca deh. Supaya bisa merasakan bahwa ya ampun. Masih bisa hidup. Sampai Juni 2024 ini. Bersyukur. Semua karena Tuhan. Kalau mau ngomong kurang, gak akan pernah berhenti tuh kata kurang. Karena lihat para pahlawan iman. Kurang apa? Mereka melakukan persis seperti, bahkan lebih hebat dari apa yang Yesus lakukan. Di dunia, mereka membangkitkan orang mati. Mencelikan yang buta, yang lumpuh berjalan. Gak main-main loh para hamba-hamba Tuhan itu. Tapi mereka lihat, Paulus bilang, you know what? Goal hidup saya bukan seperti glory yang kamu punya di kota Filipi ini. Tapi hidup goal saya menjadi seperti Yesus. Itu sebabnya justru dalam kelemahanlah kuasanya sempurna menguasai aku. Apa yang aku anggap hebat dulu, aku anggap sampah sekarang. Bukan aku lagi yang hidup, tapi Dia yang hidup di dalam aku. So, kalau kita belajar dengan kata kesetiaan. Pesan saya, jangan cari vitamin dan boosternya di dunia. Tapi kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman. Karena firmanlah dasar yang menopang dan memberi kita kekuatan. Amin. Memberi bukanlah prioritas dunia. Tapi memberi adalah prioritas bagi Tuhan. Nggak mudah secara daging. Kita nggak pernah mau, nggak terbiasa. Tapi kita nggak punya pilihan. Sebab Dia lebih dulu melakukannya buat kita. Itulah kenapa kalau kita nggak bergantung, kalau kita nggak belajar melekat hanya kepada Dia, kita bisa jalani minggu ini, kita bisa punya rencana 2 minggu lagi, tapi kalau diperhatikan, dilihat lebih detail lagi, kita bukan mendekat ke Tuhan, kita malah berjalan maju, tapi menjauh dari Tuhan. So saya berdoa minggu ini, biarlah di minggu pertama ini kita mengambil peran kita dengan baik.
Jadilah pengelola yang benar. Belajar setia. Dengan hal-hal yang kecil. Teliti. Perhatikan. Walaupun tidak ada siapa-siapa. Tapi karena itu bicara tentang hakim yang agung. Ingatlah. Dimanapun kita berada. Tuhan melihat semua hal yang kita kerjakan. Dan peran yang terakhir adalah belajar berkecukupan. Dan waktu Anda belajar berkecukupan, Anda datang jam 1.30 ini, Anda mengerti, Anda datang bukan hanya karena Anda mau, tapi Tuhan mengatur, Tuhan mengutus, dan Tuhan memimpin Anda ada sampai hari ini. Supaya Anda bisa berjumpa dengan Dia. Dan Dia berbicara secara pribadi di kehidupanmu. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Mari dengan seluruh penyembah Tuhan siapkan hatimu dan katakan sama-sama. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Mari arahkanlah setiap roti di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Kami percaya apa yang di tangan kanan kami adalah tubuhmu yang sudah terpecah-pecah. Pengorbananmu sempurna buat kami. Dan itulah kenapa kami bisa hidup sampai hari ini. Masuk di bulan yang baru hari ini 2 Juni. Semua karena kuasa kebangkitanmu. Itu sebabnya dengan hati, dengan iman percaya kami katakan dalam nama Yesus. Kami akan selesai sebentar kami pulang. Kami katakan kami pulang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sehingga kami bukan hanya mengulang, bukan cuma sekedarnya hidup. No, kami hidup dalam rencanamu. Hidup di depan, hidup bulan Juni ini kami katakan dengan iman dalam namamu Yesus. Hidup kami berkemenangan. Terjadi buat kami. Terima kasih untuk pengorbanan, kemenangan yang kau berikan. Kesetiaanmu luar biasa. Bukan hanya menginspirasi kami, tapi Roh Kudus bantu kami. Ingetin terus, ingetin lagi. Ingetin lagi. Keras kepala kami, kebebalan hati kami. Dijamah siang ini. Dijamah. Diputar balikan. Ada perubahan. Siang ini ada perubahan di hidupmu. Terima, ada perubahan terjadi. Anda menjadi suami yang luar biasa. Anda akan tetap menjadi istri wanita yang diurapi. Anda akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang benar. Anda menghormati orang tua. Menjaga kehormatan. Kasih setia Tuhan. Engkau akan menjadi anak-anak yang penuh kemuliaan. Orang tuamu terhibur. Dan kalau mungkin orang tuamu sudah di surga, dimanapun Anda berada, Anda akan menjadi anak-anak muda yang menyenangkan. Menginspirasi. Dipakai Tuhan jadi berkat. Memberi pertolongan. Generasi yang luar biasa. Aku berdoa, terima. Tidak akan biasa lagi hidupmu. Bulan Juni ini akan luar biasa. Anda akan menjadi suami istri yang kuat, yang sehat, menyenangkan. Hidup rumah tanggamu bukan hanya bertahan. Tapi diberi kegairahan ilahi. Anda akan dahsyat saling melengkapi, Anda akan antusias. Seorang akan yang lain untuk dipakai Tuhan jadi berkat. Anda yang sendirian, dimanapun Anda berada, dikuatkan oleh Tuhan. Anda akan punya tujuan, Anda akan punya komitmen konsisten yang benar. Tuhan pakai Anda jelas terukur. Anda jadi berkat, Anda jadi berkat, Anda jadi berkat.
Dengarlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terjadi, terima dengan iman, jangan takut. Dalam nama Yesus, terima dan makanlah, haleluya. Haleluya. Mari angkat setiap cawan di tangan kananmu dengan tinggi di atas kepala. Apa yang ada di tangan kanan kita adalah cawan yang biasa. Bukan cawan yang biasa tetapi luar biasa. Sebab hanya oleh bilur-bilur darah Yesus kita semua yang hadir siang ini, hidup kita disucikan. Semua kita yang dalam ruangan ini hidup kita dikuduskan. Terima pendamaian, bahkan pengampunan dosa. Jadi jangan takut, selamat memulai perjalanan bulan Juni ini. Berkemenanganlah dalam Tuhan. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran, tidak mengingatnya lagi. Hidup junjung kekudusan. Dalam kesucian, hidup dalam perkenanan Tuhan. Berlomba-lombalah melakukan firman Tuhan. Bermegahlah hanya di dalam Tuhan. Terima, dibebaskan. Bahkan Anda saat ini kalau tadi datang dengan sakit, penyakit, dengar baik dari ujung kepala sampai kaki, organ tubuhmu dikuatkan Tuhan. Nafas hidupmu berharga, jadi semua pulang siang ini sehat. Yes, sehat. Anda nanti bisa cek ke dokter kalau Anda perlu konsultasi. Anda akan dinyatakan sehat. Itu sebabnya pakai hidupmu, layanilah sesama. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Dan setialah kepada Yesus lebih daripada apapun. Dan sesudah itu, ia mengambil cawan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan inilah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan ucapan syukur, terima dengan penuh hormat. Dalam nama Yesus, minumlah sekarang. Bersyukur, berterima kasih, pakai doamu, sampaikan doamu lewat mulut, lewat suaramu, berterima kasih sama Tuhan, berterima kasih, tidak ada yang mustahil, mujizat sudah terjadi, Anda bisa lihat, Anda bisa uji, Anda alami, terima dengan iman, yang lama sudah berlalu, kesegaran dari surga, damai, sukacita, yes, dirawat Tuhan pernikahanmu. Keterlibatan Tuhan jelas akan rumah tangga keluargamu. Roh Kudus melimpah, curahkan rohmu mengalir. Dalam nama Yesus, aku berdoa buat setiap keluarga, buat setiap pasangan, buat setiap orang tua, buat setiap anak-anak. Dalam nama Yesus, yes, jangan takut berdoa, emang perlu berdoa. Berdoa, doa dan doa lagi. Hanya kepada Dialah engkau berseru. Yes, semua hati yang keras diangkat. Hati yang tidak setia, hati yang takut, hati yang penuh kekhawatiran. Semua belenggu udah dilepaskan dalam nama Yesus. Kegelapan tidak bertahan, aku perintahkan. Malaikat bala tentara sorga memagari hidupmu. Engkau menjadi keluarga FLC yang bersinar. Engkau akan menjadi keluarga FLC yang berdampak. Apa saja dipegang tanganmu, Tuhan buat berhasil. Setiap tanah yang kau injak diberkati Tuhan. Yes, dari yang paling muda sampai ke setiap orang-orang tua diberkati. Diberkati siang ini. Terima kasih Bapak untuk siang ini. Hamba-Mu selesai. Maka sebelum kami akhiri semuanya, ucapan syukur kami. Kalau di minggu pertama ini kami masih bisa menabur. Baik lewat diakonia, buah sulung, ucapan syukur, ataupun mungkin perpuluhan. Tapi kami mau bilang,
semua-muanya punyamu Tuhan. Jadi kalau kami memberi, kami sisihkan, kami beri sisihkan dengan rasa hormat, dengan rasa sopan. Bukan kesok tahuan kami. Karena kami tahu waktu kami menyerahkan, memberikan di rumahmu ini, dikuduskanlah semuanya. Sehingga lewat gereja, lewat rumah FFC, pertobatan-pertobatan terus terjadi dalam nama Yesus. Kuduskan. Aku berdoa buat setiap keluarga, setiap jiwa-jiwa yang menabur, berkati. Aku memohon di sepanjang bulan Juni ini limpahkan roh takut akan-Mu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami hidup lempeng, lurus, gak neko-neko, gak kiri kanan. Jujur sama-Mu. Akhirnya kami belajar apa saja yang Kau titipkan. Kami kelola, kami setia. Dan kami mau bilang cukup. Sebab Engkau cukup untuk kami. Kami sudah diberkati, kami siap memberkati. Kuduskan setiap pemberian ini. Dalam nama Yesus. Mari sama-sama semua katakan amin. Siapa yang diberkati siang hari ini boleh lambaikan tanganmu. Yes. Dan satu informasi tambahan adalah thank you untuk semua yang melayani tentunya. Boleh kita berikan tepuk tangan. You know, banyak sekali yang melayani di Forward Living Church. Bukan hanya yang kita lihat di depan sini atau di ruangan ini. Tapi in so many different rooms. In the mall, at the opposite side. So many things also behind the scene yang dilakukan para volunteers kita. So thank you so much, you guys are awesome. Kita sudah berada di bulan June, so banyak sekali yang sudah kita lakukan dari awal tahun sampai bulan Juni. To be honest, kalau kita mention atau kita sebutkan satu persatu sebenarnya jauh lebih banyak lagi kegiatannya. Tapi kita percaya bahwa itu bukan untuk mengisi kalender atau kesibukan kita untuk kita semakin sibuk atau untuk keseharian kita lebih banyak meeting atau Zooms. Tapi itu sebenarnya supaya kita percaya kita sama-sama mau bertumbuh. Kita percaya kita berada dalam satu komunitas dan kita harus dalam satu persamaan juga melatih diri. Kita harus satu sama lain membangun hubungan, satu sama lain membangun kepedulian supaya kita percaya di tempat ini banyak dan lebih banyak lagi pertobatan bisa terjadi. So itu nggak bisa hanya Pastor Josh dan Sister, tapi semua harus ambil bagian dan kita mengucap syukur. Kalau tadi Pastor Josh sudah ingatkan bahwa wow, puji Tuhan minggu ini ada satu penambahan Komsel Small Group Passion. So kalau juga ada Bapak Ibu yang mungkin sudah berpassion, tapi mungkin Bapak Ibu mungkin memiliki ruangan ekstra, mungkin seperti ruang kantor Bapak Ibu, Anda memiliki ruang meeting, atau mungkin di rumah Bapak Ibu ada juga ruangan yang tersedia untuk mungkin ada small groups yang bisa dilaksanakan. Boleh juga tolong info supaya kita juga bisa bantu untuk mengkoordinasi karena tentunya memberi rumahmu untuk orang lain juga bisa berkumpul sama-sama bersekutu itu sesuatu yang baik juga dan itu juga merupakan pelayanan. Sama seperti tadi House of Prayer yang kita bisa pakai untuk banyak kegiatan gereja ini. So if that is also you, if you feel that I actually have an office, I have meeting space, I have a lot of rooms that I can use, please connect with us. Di belakang ada banyak leaders yang bisa connect dan mereka juga akan membantu supaya semua itu kita bisa akomodir dengan baik. So thank you for that. Tetaplah setia, tetaplah semangat. Bulan Juni luar biasa, Sister berdoa biarlah menjadi bulan yang penuh ketenangan, tapi juga bulan yang penuh berarti di kehidupan kita. Biarlah bulan Juni ini bukan menjadi bulan yang lewat begitu saja, tapi bulan yang lebih baik dari sebelumnya. So dimulailah mungkin dengan hal-hal yang kecil. Kadang kita merasa, oh no, kita udah di bulan Juni, kayaknya masih banyak sekali yang kita harus lakukan. Tapi mulailah dengan apa yang aku bisa lakukan sekarang ini, yaitu yang dibutuhkan. Mungkin gak harus selalu jadi jawaban yang aku lakukan sekarang penuh hanya untuk aku sendiri, karena mungkin gak sanggup juga. Tapi mungkin dari semua kekurangan atau mungkin hal-hal yang kita pun masih coba memperbaiki, kita juga tetap bisa membantu juga orang lain. Maka dari itu,
biarlah bulan ini juga kita bisa fokus untuk gimana caranya aku bisa memberi sesuatu untuk orang lain. Bukan hanya fokus untuk diri aku sendiri, aku mendapatkan apa. Kita bicara tentang keuangan dan kehidupan, itu harus kita bicarakan, itu sesuatu topik yang penting. Setiap hari pasti kita akan bersinggungan dengan topik seperti ini. So this is very important, tapi very important di tengah semua antara keuangan dan kehidupan kita, kita perlu Yesus. So God's awareness in the midst of all of this is the very key. So biarlah kita semua berjalan terus dan terus dalam pimpinan Roh Kudus supaya hidup kita lagi-lagi menjadi berkat dan bisa bersinar dan berdampak buat sesama. Tuhan Yesus memberkati, saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. God bless you. Mari arahkanlah hatimu, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan bahagia, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus menyinari kehidupanmu, melengkapi kehidupanmu, menuntun, membawa dalam rencana, dalam kehendak dan kemuliaannya. Di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari siang ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kita yang sudah diberkati dan mau jadi berkat dengan sukacita. Sama-sama semua katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ambil waktu bersaat teduh. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan memberkati.